Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita masih diberi nikmat sehat dan nikmat sempat, sehingga bisa berjumpa lagi di channel Kita Punya Info. Kita Punya Info akan selalu saling berbagi info-info yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Apabila Anda menyukai video ini, silakan tonton sampai habis. Jangan pernah di skip, lalu tekan tombol like. Yang belum subscribe, silakan di subscribe dan jangan lupa tekan tombol lonceng. Karena apa? Dengan menekan tombol lonceng berarti Anda orang pertama yang akan menonton video-video terbaru dari kita. Tentang info apakah yang akan kita informasikan, mari kita saksikan bersama video kita. Di video sebelumnya sudah kita lihat tentang titik akupresur pada keluhan sakit kepala dan pusing. Dan di video kali ini kita akan saling berbagi informasi tentang akupresur pada keluhan mual dan muntah. Yang lagi mengalami mual muntah ataupun lagi bisa diperhatikan nanti dengan cara-caranya untuk akupresur pada mual muntah, ataupun yang lagi kena emah atau gastritis, bisa dicoba dengan cara ini untuk mengurangi keluhan mual dan muntahnya. Untuk tidak berpanjang durasi, kita mulai saja akupresur pada keluhan mual dan muntah. Seperti kita ketahui di video-video sebelumnya sudah dijelaskan apa itu akupresur. Baiklah, kita akan sedikit lagi mereview tentang akupresur. Apa itu akupresur? Akupresur adalah salah satu jenis cara perawatan kesehatan tradisional keterampilan yang dilakukan melalui teknik penekanan atau pemijatan di permukaan tubuh pada titik-titik akupuntur atau titik-titik tertentu yang menggunakan jari ataupun bagian tubuh lain atau alat yang berujung tumpul dengan tujuan untuk perawatan kesehatan atau mengurangi gejala-gejala keluhan kesehatan seperti yang akan kita bahas, yaitu tentang pada keluhan mual dan muntah. Sekedar mengulangi lagi, yaitu tentang teknik penekanan. Teknik penekanan ditekan sebanyak 30 atau 33 kali hitungan sampai terasa ngilu. Kalau seandainya memakai jari, kekuatan penekanan yaitu dengan ukuran sampai perubahan warna kuku. Kita menekan, jangan terlalu kuat dan jangan terlalu lemah. Kemudian alat yang digunakan yaitu bisa menggunakan jari, telapak tangan, siku ataupun alat bantu lain dengan ujung tumpul. Kemudian bahannya bisa menggunakan minyak ataupun body lotion untuk sekedar pelicin. Jadi apa saja titik-titik meridian atau titik-titik akupresur untuk keluhan mual muntah ataupun untuk nyeri ulu hati? Di sini mudah sekali ada 3 titik yang bisa kita tekan atau kita pijit, yaitu nama titiknya atau nama titik meridiannya ada PC6, kemudian CV12 dan ST36. Ini seperti pada gambar di samping ini, di mana ST36 di lengan, kemudian CV12 di ulu hati, sekitar ulu hati, dan ST36 seperti biasa di situ titik-titik akupresur sering kita gunakan. Oke, baiklah, saya akan coba menjelaskan sedikit di mana titik-titik akupresur pada keluhan mual dan muntah. Titik yang pertama yaitu PC6. PC6 ini untuk mengatasi mual dan muntah. Dapat dilakukan pemijatan pada lokasi yang letaknya 3 jari di atas pertengahan atau pergelangan tangan bagian dalam. Bagian dalam ya, kita ingatkan ya, 3 jari di atas pergelangan tangan bagian dalam. Seperti ini cara mencari titiknya. Oke, dapat kita pahami. Dan titik PC6 bisa juga dilakukan untuk mengurangi gejala mual dalam keadaan mabuk mobil atau mabuk kendaraan. Sudah ada yang pernah mencoba dan berhasil. Jadi kalau seandainya kita dalam perjalanan mabuk kendaraan atau mabuk mobil atau apa, bisa kita lakukan titik penekanan pada titik PC6 ini. Kemudian yang titik kedua yaitu CV12. CV12 lokasinya terletak di garis tengah tubuh
depan di pertengahan ujung bawah tulang dada. Tulang dada bagian bawah ujung, pertengahan antara dada dengan pusar. Jadi ujung tulang dada ini sama pusar ambil tengah-tengahnya. Seperti ini titiknya kira-kira. Kemudian titik yang ketiga yaitu ST36. ST36 yaitu lokasinya terletak pada 4 jari di bawah tempurung lutut, di tepi luar tulang kering. Jadi ambil 4 jari dari tempurung lutut, kemudian sebelah luar tulang kering. Itu titik ST36. Nah itu tadi titik-titik akupressor untuk menanggulangi keluhan pada mual dan muntah. Nah itu tadi titik-titik akupressor atau titik-titik meridian akupressor untuk mengurangi keluhan pada mual dan muntah. Ada 3 titik, TC6, TB12, dan ST36. Dan keluhan mual muntah ini tidak termasuk untuk pada wanita hamil. Karena apa? Pada wanita hamil tidak bisa kita lakukan akupressor kecuali pada satu titik, yaitu titik PC6, seperti ada di kontraindikasi nanti. Oke. Jadi kalau untuk ibu hamil bisa dilakukan cuma satu titik, yaitu PC6. Dan mengingatkan kembali seperti kondisi-kondisi yang tidak dianjurkan untuk tindakan akupressor, sekedar mengingatkan kembali yaitu pada keadaan orang yang terlalu lapar atau terlalu kenyang ataupun emosi yang labil, kemudian hamil. Nah ini dia hamil. Walaupun ini kita sedang membahas tentang tindakan akupressor pada mual dan muntah, tapi kita tidak bisa melakukan akupressor pada wanita hamil kecuali pada satu titik, yaitu titik PC6. Kenapa? Karena di situ akan merangsang kontraksi-kontraksi, ditakutkan merangsang kontraksi pada keadaan kehamilannya. Kemudian selanjutnya kondisi yang tidak bisa diakupressor yaitu pada tubuh yang sangat lemah, kemudian pada anak-anak yang tidak kooperatif lebih baik jangan dilakukan tindakan akupressor, kemudian pada anak dalam keadaan yang sakit. Kontraindikasi yaitu keadaan-keadaan yang tidak dapat ditangani akupressor, yaitu untuk keadaan gawat darurat, untuk keadaan kasus yang perlu pembedahan, kemudian untuk keadaan kanker atau keganasan, penyakit akibat hubungan seksual, penyakit infeksi, kemudian penggunaan pengencer darah juga tidak bisa dilakukan akupressor dan diketahui ada kelainan pembekuan darah, kemudian daerah luka bakar atau borok otomatis ya, karena luka nggak mungkin kita pijit dan kita urut, akan memperparah keadaan lukanya. Demikianlah titik-titik akupressor yang bisa dilakukan untuk keluhan mual dan muntah. Silakan dicoba metode ini, semoga bisa membantu apabila Anda sedang mengalami keadaan mual dan muntah, baik itu mual dan muntah karena mah ataupun karena gangguan pencernaan. Tapi perlu diingat lagi, sekali lagi, untuk wanita hamil tidak bisa dilakukan akupressor kecuali pada titik PC6, di mana PC6 tadi bisa diulang lagi atau di skip kembali atau apa supaya kita tahu di mana titik PC6 tersebut. Dengan akupressor ini berarti Anda sudah mengurangi mengonsumsi obat kimia. Dan apabila sudah dilakukan akupressor tapi masih juga keluhan belum tertangani atau belum berkurang, bisa dihubungi fasilitas kesehatan terdekat seperti puskesmas ataupun hubungilah dokter atau periksakan ke dokter. Mungkin lebih jelas nanti, takutnya ada penyakit-penyakit yang penyerta yang lainnya. Itulah tadi kita punya info, telah berbagi info atau informasi, semoga bermanfaat dan silakan Anda share apabila pikirannya ini bermanfaat supaya saudara-saudara kita juga dapat manfaatnya. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih dan kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, goodbye.